Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Halo, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini atau Kang Diki akan mereview sebuah kiriman yang Bapak yang ada di Kalimantan ya. Ini beliau ini order sembelih, sekalipun sebenarnya order kerambit, jadi tunggu sampai proses disarungin atau proses jadi, dikirimnya nanti bareng gitu. Nah, langsung saja untuk reviewnya Pak, yang Bapak yang ada di Kalimantan, karambit berbahan baja Sleipner, dan satunya pisau sembelih ya, yang kapan hari sudah kita review berbahan K110. Langsung saja untuk review dari yang karambit atau yang dari golok sembelih. Ini sudah kebetulan sudah dikasih plastik atau di wrapping, jadi siap kirim, sudah tidak perlu tes untuk ketajaman ya, karena ini sudah saya wrapping. Dan untuk video ketajaman bisa dicari di bawah video ini, yang kapan hari atau tempo hari sudah kita review ya, berbahan K110. Full tank untuk sembelih hewan sapi, hewan kerbau. Sarung dari kulit, sudah di plastik atau sudah dibungkus plastik dengan rapi juga Pak, siap kirim. Kita coba lepas kancingnya, kita getok gini, apakah jatuh? Tidak jatuh Pak ya. Jadi di sini sudah ngunci, karena ini bilah lurus dan karena ini selobokan dari atas ya, kecuali kalau di sini ada lubang seperti bulnos, beda lagi, otomatis semakin kendor. Nah, kalau model seperti ini aman, dijungkir gini tidak lepas atau tidak jatuh, padahal ini enggak dikancingin ya, atau enggak diikat. Nah, ini tambah rapat ya, aman. Nah, untuk selanjutnya ada karambit ya. Karambit ini dimana berbahan baja Sleipner A88, sarung dari Gidek, handle. Ini karambit ini full tank ya. Jadi ini bilahnya ini di stone wash, dan uniknya di sini di tribal ya. Bisa lihat di kamera. Untuk teklok sama ya, seperti biasa cara penggunaan. Kita pencet. Ini di sini kanan kiri ada untuk pencetan ya, atau tombol untuk membuka kuncinya. Nah, dipencet bareng, kita tarik ke atas. Nah, sebenarnya simpel dan sangat mudah ya. Kadang juga begitu juga masih ada aja caranya, Kang, caranya buka teklok yang seperti ini gimana gitu. Oke, boleh saja, karena semua teklok itu sebenarnya fungsinya sama. Dan untuk cara mengoperasikan itu tiap teklok biasanya berbeda-beda ya, karena dari jenis model atau bentuknya dia juga tidak sama, alias beda-beda. Kalau untuk mengencangkan atau untuk menutup atau untuk mengunci tinggal ditekan. Nah, gitu. Kalau misalkan ini ikat pinggangnya, ini ya, ini untuk mengikat ukuran ikat pinggang. Jadi untuk sabuk itu loh lur, jadi sabuk atau ikat pinggang, kalau misalnya ikat pinggangnya dia lebar, misalkan ini ya, misalkan bentar saya ambil contoh untuk ikat pinggang. Nah, misalkan ini penggaris ini, katakan ikat pinggang di sini ya, ini masih cukup, jadi tidak usah dilepas atau disetting ulang ya. Nah, kalau untuk ikat pinggang yang dia lebar melebihi jarak antara kedua ini, sebenarnya simple ya. Jadi ini bagi yang belum tahu, silahkan disimak video ini sampai selesai biar untuk menambah wawasan juga. Sebenarnya simple guys, ini tinggal dicopot ya. Jadi pembatas kedua ini dicopot salah satu, biasanya seperti itu ya. Misalkan ini ikat pinggangnya dia lebar, kalau dimasukin di sini dia tidak bisa masuk alias miring gini. Nah, ini caranya simple dan sangat mudah, tinggal dilepas. Ini saya kasih contoh, misal ini yang dilepas saya hanya ini aja guys, sebenarnya ini dilepas, jadi dia otomatis lebih lebar. Paham ya di sini ya? Semula kan di sini, kalau kita lepas, ibaratkan
sabuk atau ikat pinggang kita 3 jari ukuran sini. Nah, dia bisa masuk karena pembatasnya di sini saya lepas. Kalau yang di sini Kang, boleh saja. Sama saja. Simpel ya, sangat mudah dan untuk dimengerti teman-teman. Nah, kita kembalikan. Misalkan dia ikat kancingnya, ikat pinggangnya atau sabuknya dia sempit atau tidak lebar, ini tinggal, Kang ini kelebaran Kang, caranya gimana? Pembatasnya ini dicabut atau dilepas, kita atur sesuai lubang yang ada di decklock. Misalkan di sini, taruh sini. Nah, sampai bunyi klik, otomatis dia lebih sempit ya. Lebih sempit. Nah, kalau di sini dia kurang masuk atau alias nggak masuk ya. Ini misalkan kita lepas lagi, kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Saya kira paham untuk teman-teman yang sudah mengerti. Langsung saja kita review untuk dimensi. Nah, untuk karambit ini stone wash ya, dan di tribal. Kalau mungkin ini yang tidak di tribal sama tidak di stone wash, mungkin harganya dia juga berbeda ya. Karena apa? Karena proses pembuatan tribal seperti ini sangat rumit dan sangat berhati-hati. Tentunya tidak makan waktu yang cepat, alias pelan-pelan. Kita masih mempertahankan kualitas, tidak asbun atau asal jadi. Ini ada pertanyaan mungkin di rumah, itu tumben Kang yang untuk sarung kideknya tidak dibentuk sesuai bilah di sini ya. Ini sebenarnya cuma buat variasi karena ini lurus, jadi biar sejajar sama kideknya. Sejajar sama decklock yang bagian belakang. Jadi kalau kita pandang atau kita lihat dia lurus gini ya. Nah, jadi biar lebih simpel, lebih minimalis dipandang itu, biar lebih cakep lah istilahnya. Perlu diketahui untuk teman-teman dimanapun berada, sebenarnya fungsi karambit itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau untuk pengen tahu sekedar fungsi daripada bilah karambit itu bisa di searching atau dicari di Google ya, nanti keluar. Jadi jangan disamakan. Misalkan ini yang bagian atas ya, saya dilap dulu. Ini dilap dulu karena campur minyak belepotan. Nah, selanjutnya sudah dilap bersih. Jadi perlu diketahui ya, jadi untuk misalkan ada pertanyaan, ini yang atas dia tidak begitu tajam karena dilihat dari segi fungsi karambit itu sebagai apa harus dipahami dulu. Ini masih ada minyaknya. Di sini memang terbentuk atau dibentuk dari double edge atau double bevel. Nah, misalkan kita pakai seperti ini, jempol di sini sudah ada jemping atau stopper, kelingking masuk di sini. Ini untuk mengait ya. Sebenarnya kalau karambit itu lebih fungsinya untuk mengait atau untuk ditusuk sama ditarik. Jadi bukan didorong. Kalau kita balik, fungsi seperti ini juga bisa. Dari telunjuk kita yang kita masukin lalu kita genggam. Untuk tes ketajaman ya, diukur dulu. Kalau kita ngukurnya secara panjang total dengan cara kita tarik garis lurus, ini ketemu di 16 cm ya, kurang lebih 16 cm. Nah, kalau kita ngukurnya dari ujung sini, kita tariknya di luar bilah, kita harusnya lebih dari 16, karena ini pengukur penggarisnya nggak ada yang seperti penjahit itu ya, nggak tahu kemana. Nah, untuk bilah saja ini ketemu di 7,5 cm. Untuk ketebalan baca Slipknot kurang lebih 5 mili ya, betul. Di sini ada tribal ya, yang sangat-sangat unik dan sangat langka karena ini pengerjaan sangat rumit, karena ini tribalnya ini tumpuk 3 ya, 3 tingkat. Nah, di sini ada lubang, dikasih lubang, barangkali mau dikasih tali bisa Pak. Di sini pin holo, dan untuk laser ya kali ini kosong karena
si tukang lasernya lagi luar kota, ada kepentingan ya, urusan di luar Jawa, di Lombok ini. Jadi ini kalau misalkan di laser lama, menunggu beberapa hari lagi belum pasti juga, karena untuk jasa laser kita juga nitip di teman di Surabaya. Nah di sini juga tribal. Di sini kenapa Kang ada ini? Nah sini sebenarnya yang paling bahaya itu di sini, di lancipnya di sini setengah lingkaran. Nah kalau misalkan ini ya kita gesekin, kalau misalkan di kertas kan tidak bisa ya, kalau di sini ya dicoba di kulit digesekin gitu hasilnya seperti ini. Nah di sini seperti ada pancing, dan sini sangat lancip, ini sangat berbahaya ya teman, lancip sekali. Finishing ini satin ya, satin BG, bilah stone wash, jadi lebih minim karat atau korosi. Kalau sama powder coating nanti harganya beda lagi ya. Untuk tes di plastik kita coba atau kita langsung kita belah ya, kita masukin baru kita tarik. Sangat mulus, ini sangat tajam ya, seperti ini robekan kalau ke plastik. Bayangin aja, ini bukan kertas karena di sini plastik ya, plastik itu sangat lentur. Oh kurang dalam. Plastik ya guys ya. Coba kita sayatkan di plastik. Nah, seperti ini. Kita balik ya. Juga gak ngerawasi. Kalau untuk sayat di dalam ini di kertas saja ya, lebih enak atau lebih mudah. Coba kita mancepin atau kita tancepin baru kita geser. Coba kita sayatin di sini Pak. Nah ini yang saya bilang, makanya ini kalau nggak hati-hati kena ini, sangat lancip. Di sini lancip sekali dan sangat dangerous. Sangat berbahaya ya ini. Nah seperti itu kurang lebihnya. Ini nyampah ini kalau nggak dibersihin dimarahin sama yang bersihin. Ini kalau misalkan mau dikasih negatif di sini tinggal dicantolkan Mbak ya, pakai tali pengaitnya dimasukin di eyeletnya, ini sudah otomatis masuk. Tampilan dari dekat seperti ini. Finishing satin sangat halus, ini sangat tajam ini, karambitnya jos, ini mantap.
Handle juga kita tribal, mikarta di tribal. Ini agak pelan-pelan saya karena takut juga. Mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Saya kira reviewnya sudah cukup. Review kali ini untuk segera dikirim ke alamat yang order. Tidak jatuh Pak. Nah, kita tinggal dorong sudah jatuh sendiri ya. Sip. Saya kira cukup review kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak enak sama teman-teman di telinga. Saya Kang Diki pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.